Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita berkunjung atau silaturahmi ke kandang Bapak Wijono atau yang lebih disapa dengan sebutan akrabnya yaitu Bahyo. Dan di momen Idul Fitri ini kita memang keliling di Bolo, seduluran peternak Etawa di Kabupaten Nganjuk. Oke, langsung saja kita tanya atau mungkin silaturahmi dengan seperti biasa kita akan tanya seputar Etawa juga. Oke, Bahyo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bahyo, ini gimana ini di Hari Raya Idul Fitri di tahun 2021 dan tetap di masa pandemi dan mungkin juga banyak larangan-larangan bagi teman-teman yang ingin silaturahmi. Ini kalau di peternakan saat ini nih seperti apa sih Mbak Yo untuk pengaruh dari pandemi yang belum juga selesai? Ya, terima kasih. Kalau di masa pandemi kayak gini, alhamdulillah di dunia peternakan, terutama di dunia Etawa, masih tetap eksis, walaupun agak sedikit tetap ada pengaruhnya, ya ada imbasnya tetap ada, tapi alhamdulillah kasih tetap berjalan dengan bagus lah dibandingkan dengan usaha yang lain seperti itu. Terus di satu sisi lagi itu kelihatannya malah justru orang-orang yang macet total di masa pandemi ini larinya malah ke dunia peternakan, terutama di kambing PE. Karena apa? Karena di satu sisi kambing PE adalah dari segala lini itu bisa masuk, mulai dari kontes untuk daging, untuk breeding, itu bisa masuk gitu loh. Nanti dari disitulah akhirnya dari pemula itu pun sudah mulai berpikir, katakan kita usaha kalau sudah memasuki katakan dari beberapa lini itu bisa menguntungkan, otomatis cari yang di situ. Karena apa? Karena misalnya kambing PE untuk yang bagus nanti masuk di kontes juga harganya juga luar biasa. Kalau sedang-sedang untuk breeding, sedangkan yang lahir ya katakan keluar anak-anak yang biasa, otomatis kan harganya juga lahirnya ke daging kan, seperti itu. Jadi segala ini bisa masuk. Syukur kalau ada yang diperah juga bisa gitu. Oke, menurut yang dikatakan jenengan di pandemi ini memang pengaruh, tapi juga banyak yang sekarang beralih ke dunia peternakan khususnya Etawa. Begini banyak Mbah Yo, ini kan di media sosial sekarang juga banyak dari pemula-pemula yang mungkin dari beliau juga melihat dari media juga, dan mungkin keterbatasan ilmu dari teman-teman yang ingin beternak dan mungkin jalurnya belum saatnya ke situ, tapi mencari kambing-kambing yang mungkin banyak di media sosial Facebook, banyak yang mencari blower, nyandil, dan mungkin ler ya. Itu kan termasuk kriteria yang bagus untuk kontes ya. Itu kebanyakan teman-teman salahnya di mencari yang seperti itu dengan harga sekitar 5 juta, 3 juta. Itu menurut jenengan seperti apa sih fenomena teman-teman ya pemula yang seperti itu, Mbak Yo? Ya, kalau yang dikatakan yang kambing sudah blower, nyadil, ler, itu otomatis harganya tidak mungkin, katakan 5 juta ke bawah itu tidak mungkin, kecuali yang punya itu memang belum tahu harga sama sekali, karena seperti itu. Karena makanya itulah yang menariknya di dunia Etawa itu memang luar biasa seperti itu kan. Makanya itu perlu pembelajaran dalam arti kalau memang pemula itu benar-benar ingin beternak, itu kalau saya punya saran, itu kan segala sesuatu kan ada ilmunya, ya pelajarinya ilmunya itu. Katakan kita mengatakan kambing yang blower itu yang sejatinya sebenarnya kayak apa, itu kan mayoritas kalau saya amati kan belum paham, belum paham bener toh seperti apa. Terus yang ler itu yang kayak apa,
terus yang nyadil itu yang kayak apa kan kita harus benar-benar paham gitu loh. Nanti kalau udah paham baru kita bisa mengukur. Jadi kambing kayak gini harga sekitar berapa nilai rupiahnya, kalau kayak gini berapa nilai rupiahnya kan kita tahu. Jadi kita nggak salah tafsir katakan seperti itu ya. Makanya kan sering terjadi kambing bluer nyadil telur harganya 5 juta ke bawah itu karena saya kira itu tidak akan dapat ya. Iya, bahkan banyak dibully oleh teman-teman peternak. Iya kan. Iya. Dan mungkin kalau menurut jenengan Mbah Yo ini, kalau memang teman-teman memang nol putul dalam dunia etawa ya khususnya, mungkin kalau dari yang dulunya menjadi pekerja kantoran terus dari adanya konten-konten yang menarik yang sekarang ini sudah banyak digandrungi teman-teman, itu mungkin apa sih yang perlu dilakukan ataupun apa yang pertama kali diterapkan di diri kita untuk beternak kambing etawa? Itu makanya di dunia peternakan saya bilang tadi kan semua itu kan ada ilmu. Makanya dari hulu sampai hilir kalau memang pemula itu kuasai minimal 60% lah ilmunya itu baru mungkin bisa berjalan. Ya, selebihnya dari 40% ilmunya itu sambil berjalan kan bisa mengikuti jenjang menguasai ilmunya itu tadi. Jadi bertahap. Bertahap lah karena seperti itu. Dari disitulah otomatis kita dari awal mulai pemilihan bibit, kemudian pembuatan kandang yang sehat itu kayak apa, terus pemberian pakan, membuat pakannya kayak apa, yang pas. Nah itu kita harus menguasai. Jadi kita kalau hanya sekedar pelihara kambing, katakan dikasih makan, minum, ya itu susahnya di situ. Biasanya orang-orang kan hanya kambing dikasih makan, minum sudah kan sudah. Nah, di satu sisi kan kambing itu juga butuh kenyamanan dan keamanan, itu kan juga sangat-sangat penting. Termasuk dari kandang juga. Kandang yang nyaman, yang aman itu kayak apa. Otomatis kita harus benar-benar tahu ya, seperti itu. Karena itu salah satu bagian dari faktor tingkat keberhasilan dari peternakan itu. Makanya kalau saya sarankan untuk pemula itu, kalau memang dia sudah mampu dalam arti mungkin dari modal, otomatis iman kalau hanya sekedar peternak tapi ilmunya masih besar seperti itu. Bisa beli ya? Cuman beli tok, tapi perawatan kayak apa hanya enggak kan belum tahu. Itu yang perlu dipelajari lah seperti itu. Oke, mungkin kalau teman-teman bayangkan ini ada breedingan, termasuk breedingan ini kan banyak ya, kriteria dari kambing etawa kan juga dikategorikan sendiri-sendiri loh Pak. Ya. Jadi mungkin kalau bisa dijelaskan Mbak Yo, kategori dari breedingan etawa itu seperti apa aja? Breedingan etawa itu kita bisa ngukur ya, bisa ngukurnya itu kalau kita maunya yang sedang atau yang kelas menengah ke atas, yang biasa-biasa saja kan seperti itu. Makanya kita bisa ngukur dari modal dan kemampuan kita masing-masing. Mungkin dari pemula karena kita sambil berjalan mungkin dari yang termurah saja lah, kisaran ekonomisan ya, kisaran harga 5 juta ke bawah. Nah, di situ akhirnya kita bisa mempelajari, saya bisa melihara, saya bisa membuat pakan, dah. Dari itu kita masuk ke jenjang berikutnya. Nah, seperti itu. Kalau di situ kita mau ikuti belajar terus dan terus mau gali ilmunya, otomatis nanti kita bisa meningkat yang lebih bagus, kata seperti itu. Nah. Intinya kalau untuk pemula lebih baik yang sedang ya. Yang sedang ke bawah lah. Sedang ke bawah. Saya punya saran seperti itu, karena yang sedang ke atas nilainya kan harganya juga sudah luar biasa. Nah. Dan mungkin kalau di peternak pemula Mbak Yo ini kan juga banyak dari Facebook juga ini banyak. Terus mungkin dari teman-teman sekarang yang dulunya mungkin dari kambing-kambing Jawa itu berpindah ke etawa kan, dilihat dari prospeknya ke depannya kan Mbak Yo. Terus mungkin kalau di peternak pemula ini kan banyak-banyak yang sekarang sudah mempunyai statement kalau kita ternak harus mempunyai luri. Tapi kalau dengan harga 5 juta ke bawah, masa kita mau tanya luri? Itu menurut jenengan seperti apa sih Mbak Yo? Iya, itu yang menjadi salah satu perbincangan dalam dunia perlurian. Yaitu
karena begini, cuman memang ada kadang-kadang memang luri bagus itu keluarnya juga belum tentu semuanya bagus kan. Nah, itu ya terkait karena mungkin terkait dengan rezeki juga. Nah, karena kita kalau memang ingin mengendaki misalnya dengan harga otomatis 5 juta ke bawah, otomatis kalau kita tanya ke Luri. ke luri otomatis kan juga kurang gimana ya, akhirnya dikibuli itu sama teman-teman. Iya, dibully dengan teman-teman peternak juga ya, dengan harga segitu betul. menanyakan luri gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau untuk peternak pemula Mbak Yoni, luri penting nggak? Atau mungkin hanya kita lihat fisik dulu atau dari luri tahapannya? Kalau kita walaupun pemula, kita tetap juga tetap penting ya, tetap berpedoman gitu. Berpedoman ya, maksud berpedoman pada luri itu juga sangat-sangat penting. Karena apa? Karena luri itu merupakan salah satu jalur untuk menurunkan anak kambing yang bagus kan seperti itu, rata-rata kayak gitulah. Cuman kambing yang tidak punya luri yang jelas itu rata-rata kambing abiakan lah, kambing nggak jelas karena seperti itu. Ya. Nah, karena apa, kita luri itu kan otomatis kambing itu kalau punya luri otomatis kan indukannya jelas, pejantannya jelas, itu baru kita bisa melihat indukannya kayak apa, pejantannya kayak apa kan gitu. Hasilnya seperti apa minimal kan gitu, walaupun nggak persis tapi gambaran kasarnya kita kan tahu sudah ada, sudah ada gitu loh. Jadi kalau kita lepas dari luri akhirnya jadinya ya kambing-kambing biasa Jawa gitu ya. Ya enggak Jawa, tapi kalau PE ya PE-an yang dijual di pasar-pasar gitu. Tapi kalau kambing luri walaupun lurinya belum istilah enggak begitu bagus tapi kan pejantan dan induknya kan jelas gitu. Luri itu kan menunjukkan itu saja kan peranaan lah kalau orang itu nasabnya nasabnya ya, nasabnya itu aja.